Jenazah Kyai Hadri pun dimakamkan di kampung halamannya yang ada di Kalimantan Selatan, bukan di Kalimantan Tengah, bukan di kompleks rumah Wawa itu, bukan di Kalimantan Selatan tempat kampungnya. Tapi siapa sangka setelah acara pemakaman itu selesai, warga di kampung halamannya Kyai Hadri, which is yang ada di Kalimantan Selatan ini, malah dihebohkan dengan serangkaian kejadian tidak terduga, Wak. Bahkan kejadian itu sampai bikin Aki Juna ini kakeknya Wawa dan warga di Handil A itu yang ada di Kalimantan Tengah ikut kena dampaknya. Nah, kejadian apa itu? Ayo kita baru masuk. Nah jadi Wak, di kampung halamannya Kyai Hadri ini di Kalimantan Selatan ya, ada satu tradisi di mana kalau ada yang meninggal dunia pasti kuburannya akan dijaga sama kerabat atau tetangga selama 3 malam. Nah biasanya akan dijaga 2-3 orang, Wak. Dan di sana yang ngejaga ini akan mengaji sampai khatam 30 juz. Nah waktu itu kuburannya Kyai Hadri ini dijaga sama 3 orang kerabatnya. Kita sebut aja lah namanya Zainal, Rusnal, sama Badrul ya. 3 orang ini jaga di kuburan dengan penerangan senter waktu itu. Selama berjaga, mereka pun menyelesaikan ngaji 10 juz setiap malam, Wak. Dimulai dari setelah maghrib sampai seselesainya lah gitu. Biasanya 1-3 jam. Nah di malam pertama jaga, Zainal, Ruslan, sama Badrul ini secara bergantian tuh, Wak, mulai mengaji. Yang pertama kali ngaji Zainal buka lah baca Al-Fatihah, terus mulai masuk ke Al-Baqarah. Tapi baru beberapa ayat Al-Baqarah dibaca, Wak, Ruslan tiba-tiba dengar ada suara macam orang lagi ngelempar kelereng itu. Nah apa tuh, kata siapa kan? Makin lama suara itu juga makin jelas. Dan waktu didengarkan lebih lanjut, Wak, Ruslan ini baru ngeh kalau suara itu asalnya dari dalam kuburannya Kyai Hadri. Ruslan nyenggol Badrul kan, Badrul yang belum ngaji nih. Drul, kok denger gak suara aneh barusan? Badrul nganggu aja, Wak, tapi dia gak ngomong apa-apa. Si Ruslan bisik lagi, kayak suaranya dari dalam kubur lah, Wak. Gak usah mikir aneh-aneh lah, udah fokus ngaji aja, paling itu cuma serangga. Nah di situ Ruslan udah mulai takut tuh, Wak, sebenarnya. Tapi dia dengerin sarannya Badrul, udah lanjut lagi nyimak ngajinya Zainal. Untungnya suara itu hilang waktu azan Isya berkumandang. Oke, dah mereka lanjut sholat, habis itu baca lagi sampai selesai. Dah itu malam pertama. Ternyata nggak berhenti di situ aja, Wak. Di malam kedua jaga, Ruslan denger lagi tak suara kelereng dilempar lagi. Padahal mereka belum mulai ngaji itu, suara tuh udah terdengar duluan, Wak. Dan kali ini jauh lebih keras dari sebelumnya. Sampai Zainal yang hari-hari sebelumnya tuh nggak begitu percaya ya kan, dia sampai komen, suara apa tuh? Perasaan dari tadi gak hilang-hilang lah. Ruslan nyaut. Nah kan, dengar kan? Dari kemarin lo aku sama Badrul udah denger, weh. Iya aku baru denger, kata Zainal lagi. Suaranya dari dalam kuburan gak sih, Wak? Nah kan, dalam kuburan kan? Si Badrul bilang, udah weh, itu cuma suara serangga aja tuh. Udah gak usah dibahas lagi, udah kita fokus ngaji aja biar cepat selesai. Nah setelah Badrul ngomong kayak gitu, suaranya masih tetap ada, Wak, masih ada. Dan baru hilang lagi waktu azan Isya. Setelah itu ya udah kayak gitu lagi kan. Nah sampai di hari ketiga atau hari terakhir ini, suara itu masih ada, Wak.